Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Nam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Yang kali ini kita masih pada Al-Haditsu Tsamina wal Ishrun, hadis ke-28. Kita masuk pada fawaid ya. Nah, seperti biasa mungkin bisa dibantu Ustaz Reza untuk membacakan. Oh ya, gantian. Siap. Ini ada berapa ini ya? 1 2 3 4 8. Oh iya kan nanti ada lagi ya. Insyaallah mudah-mudahan nututi. Silakan. Mungkin 4 poin ini Ustadz Reza dulu baca. Mau'izati ya. Inna min ahammi ya. Iya, kita baca dulu ini ya. Jadi faedah yang bisa diambil dari hadis 28 yang pertama adalah disyariatkannya al-mau'izah ya. Disyariatkannya al-mau'izah. Ma makna al-mau'izah? Mau'izah. Mau'izah itu tak nyala mas. Mati. Gimana? Al-mau'izah. Ma makna al-mau'izah? Mau'izah itu nasihat yang disampaikan dengan adanya tarhib dan targhib. At-targhib wa tarhib ya. Jadi nasihat yang disampaikan dengan disertai adanya motivasi dan ancaman gitu ya. Adanya motivasi dan ancaman. Ya, seperti seorang misalnya memberikan nasihat berupa mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, maka di situ tentu akan ya lebih bisa mendorong orang yang dinasihati untuk mengerjakannya jika ada motivasi yang disampaikan gitu ya. Seperti kabar gembira kalau orang melakukan seperti ini nanti dapat pahala begini atau dapat keutamaan demikian. Nah, itu targhib ya, at-targhib. Sedangkan at-tarhib itu lebih pada melarang ya, melarang seseorang dari mengerjakan suatu perkara yang haram, maka di situ ada ancaman. Ya. Siapa yang mengerjakan perkara yang dilarang seperti ini dan ini maka diancam dengan siksa neraka. Wa ahammiyatuha ya, dan pentingnya mau'izah ini in kanat fi mahalliha ya, jika diletakkan pada tempatnya ya. Wa kanat mu'athirah, dan dia bisa memberikan apa pengaruh bagi orang yang mendengarkannya ya. Jadi mau'izah itu disampaikan
dan memberikan pengaruh itu dikala disampaikan dalam waktu yang tepat. Ya, dikala waktu yang tepat. Ya, semisal seseorang datang untuk benar-benar berniat ingin mendengarkan nasihat, nah itu akan lebih sampai seperti khutbah Jumat yang tadi kita dengar. Kita kan datang ke masjid sholat Jumat kan dengan niat untuk mendengarkan khutbah Jumat. Nah itu adalah waktu paling tepat untuk memberikan mau'izah. Karena orang kala itu datang dalam rangka untuk mendengarkan khutbah dan nasihat, dan itu akan memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua, innal qalba idza khafa dharafatil ainu wa bina'an alaihi fa inna qasiyal qalbi la tadhrufu ainuhu min khasyatillahi ta'ala. Jadi hati ketika dia memiliki rasa takut maka akan berlinang air mata, ya. Dan dari penjelasan inilah kemudian dibangun di atasnya bahwasanya orang yang memiliki hati yang keras maka dia akan sulit untuk menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, maka akan sangat mudah untuk berlinang air matanya, dan sangat mudah untuk menerima nasihat-nasihat yang disampaikan, ya, seperti yang terjadi pada para sahabat, ya. Kala Nabi SAW menyampaikan suatu nasihat, kala itu para sahabat, ya, hati mereka adalah hati orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga nasihat-nasihat Nabi itu bisa masuk ke dalam hati mereka dan membuat mereka menangis, tersentuh dengannya. Beda dengan hatinya orang-orang munafik, hatinya orang-orang kafir di masa Rasul SAW. Sehebat-hebat Rasulullah dalam memberikan penyampaian, ya, akan tetapi hati mereka dalam keadaan kotor dan jauh dari rasa takut kepada Allah, sehingga hati itu tidak bisa tersentuh dengan nasihat-nasihat ini, ya. Jadi suatu nasihat itu akan benar-benar memberikan manfaat baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan itu jika yang pertama pemberi nasihat itu faktor pemberi nasihatnya baik, gitu, ya, ikhlas, kemudian menyampaikan nasihat itu dengan metode mau'izah, adanya motivasi dan ancaman. Kemudian, ya, yang kedua adalah dilihat dari sisi orang yang menerima nasihat, ya, menerima nasihat. Apakah yang menerima nasihat itu membuka hatinya, benar-benar ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk, ya, ingin mendapatkan faidah daripada nasihat tersebut ataukah tidak, ya. Itu akan memberikan manfaat apabila baik yang memberi nasihat maupun yang diberi nasihat itu benar-benar dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu talabil wasiyah minal ghair. Nah, disyariatkan untuk meminta wasiat dari yang lain. La siyama idza kana al-musi sahiba fadlin min ahlil ilmi. Jadi terutama, ya, la siyama itu artinya terutama jika yang memberi nasihat itu adalah orang yang memiliki keutamaan, ya, dari kalangan ahli ilmu. Jadi meminta nasihat itu sebuah hal yang disyariatkan, ya. Ketika kita misalnya tidak mendapati majelis-majelis nasihat, maka kita mendatangi orang yang memiliki ilmu, memiliki keutamaan untuk memberikan nasihat, dan itu sebuah hal yang disyariatkan. Ya, termasuk juga di sini minta wasiat itu tidak harus datang ke orang terus minta dinasihatin, tidak. Tapi dia berusaha untuk datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis nasihat, maka itu termasuk thalabul wasiyah, ya. Thalabul wasiyah minal ghair, ya, mencari nasihat dari orang lain. Dan orang yang menempuh jalan ini maka dia termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari kerugian. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq ini, ya, adalah saling memberi wasiat satu dengan yang lain atau nasihat satu dengan yang lain di atas al-haq, kebenaran. Nah, sehingga mencari wasiat atau mencari nasihat dari yang lain itu adalah jalan menuju kepada keberuntungan hidup dan dijauhkan dari kerugian hidup.
Kemudian yang keempat, inna min ahammi ma yusi bihil abdu taqwallah fahiya wasiyatul awwalina wal akhirin. Ya, sesungguhnya di antara perkara yang paling penting di dalam wasiat yang disampaikan kepada seorang hamba itu adalah taqwallah, ya, bertakwa kepada Allah. Dan ia merupakan wasiat yang disampaikan kepada generasi pertama sampai generasi terakhir. Ya, Allah mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelummu dan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad wassaynal ladzina utul kitab, ya, dan sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ya, min qablikum, dari sebelum kamu, dan wa iyyakum, dan kepada kamu, ya, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya, jadi wasiat takwa ini wasiat yang paling utama. Ya, wasiat takwa adalah wasiat paling utama, sehingga wasiat ini selalu disampaikan, ya, dari generasi ke generasi. Bahkan di dalam banyak, ya, nasihat atau di dalam banyak khutbah itu selalu diawali dengan wasiat takwa, seperti khotib Jumat menyampaikan wasiat takwa sebelum menyampaikan pesan-pesan yang akan dia sampaikan setelahnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa wasiat takwa ini hendaklah senantiasa menjadi wasiat yang selalu disampaikan kepada satu atau dari satu kepada yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, siapa sih yang kelima? Ustadz Deka, silakan Ustadz Deka. Sampai 7 aja wis. Nanti yang 8 sama qawaidnya siapa? Ustadz Gunawan. Ya. Silakan. Silakan Ustadz Deka. Fadhal. Iya, yang 5, 6, 7. Fasayara. Sudah, familian nanti dihabiskan semuanya. Nah, yang kelima, ya, ahammiyatul wasiyah bis-sam'i wa ta'ali amiril muslimin 'alal haq. Jadi pentingnya memberikan wasiat untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di atas kebenaran. Jadi menyampaikan kepada umat agar berpegang teguh dengan apa? Sunnah ini, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di atas kebenaran, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW serta al-khulafa ar-rasyidin. Ini adalah wasiat di antara sekian banyak wasiat yang paling penting untuk selalu disampaikan kepada umat. Dan berkaitan dengan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin, ini hadis tentang hal ini banyak, gitu ya. Banyak sekali hadis tentang hal ini, dan semuanya itu menjelaskan dengan gamblang tentang pentingnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sampai digambarkan oleh Nabi SAW secara detail kondisi pemimpin-pemimpin akhir zaman, yang pada akhirnya Nabi juga memerintahkan kepada umat untuk tetap mendengar dan taat kepada mereka di atas perkara yang hak dan ma'ruf, ya, dan bersabar di dalam menghadapi kezaliman mereka. Ini menunjukkan bahwasannya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin ini perkara yang sangat memiliki urgensitas yang tinggi dalam agama. Karena kalau kita perhatikan, ya, ketika hubungan pemimpin dengan rakyat itu menjadi baik, maka stabilitas keamanan akan menjadi baik, dan pengamalan agama ini, penegakan agama ini juga akan lebih baik, ya. Tapi kalau misalnya pemimpin dan rakyatnya ini memiliki hubungan yang tidak baik,
maka stabilitas keamanan tidak baik, ya tidak terjaga dengan baik, dan pada akhirnya pengamalan agama pun juga akan banyak terbengkalai atau banyak yang tidak bisa dilakukan dengan baik, ya. Nah, sehingga kemaslahatan yang dihasilkan dari mendengar dan taat kepada ulil amri itu sangat besar sekali. Dan mafsadat atau kehancuran kerusakan yang terjadi dengan menolak untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya bahkan khuruj keluar dari ketaatan tersebut dan melakukan tindakan kontra kepada pemimpin kaum muslimin, maka ini mendatangkan apa? Mafsadat yang sangat besar. Oleh karena itu poin ini dijadikan prinsip atau penjelasan di dalam kitab-kitab prinsip di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena saking besarnya urusan ini, ya, kemaslahatan itu akan berdiri dengan tegak itu jika prinsip ini dipegang teguh oleh setiap kaum muslimin. Tapi kalau mereka meremehkan bahkan kemudian melanggarnya, prinsip ini kemudian dilanggar gitu ya, tidak dilakukan, tidak diwujudkan, maka yang terjadi adalah kerusakan yang besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, ya. Kemudian juga bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, ya, ajaran Nabi SAW dan al-khulafa ar-rasyidin. Ini ya perkara yang wajib untuk dilakukan, apalagi kemudian Nabi SAW menyampaikan hal ini dikala Nabi menjelaskan akan terjadinya suatu problematika besar yang akan dihadapi oleh umat setelah wafatnya beliau SAW. Ya, yaitu apa? Adanya perselisihan yang banyak. Ya. Maka jalan untuk menghindar daripada perselisihan atau selamat dari perselisihan tersebut adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan al-khulafa ar-rasyidin. Bahkan Nabi menggambarkan addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigitlah ya sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Maksudnya menggambarkan ya pentingnya untuk melazimi sunnah Nabi SAW atau ajaran Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu sampai digambarkan oleh para ulama, ya, seperti Imam Malik bin Anas mengatakan, ya, as-sunnatu mithlu safinati Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa, ya, atau halaka. Siapa yang naik di atas kapal itu maka dia akan selamat, dan siapa yang berpaling dari kapal itu, meninggalkan kapal itu, maka dia akan tenggelam, dia akan celaka. Ya. Jadi tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari berbagai macam fitnah dan keburukan kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang keenam, al-haditsu dalilun ala mu'jizatin min mu'jizatin Nabi SAW. Ya, hadis ini menunjukkan atas salah satu mukjizat dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, ya. Yaitu kalimat sabda Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, sungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian, ya, setelah wafatku, gitu tentunya, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, ya, perselisihan yang banyak. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah, ya, perselisihan yang banyak ini di dalam agama ini sudah menjadi sunnatullah, ya. Tapi kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita petunjuk dan solusi di dalam menghadapinya, ya. Dan tidak ada jalan atau solusi lain kecuali yang disebutkan Nabi SAW. Ya, makanya Nabi menyebutkan masalahnya, kemudian menyebutkan problem solvingnya, kan gitu ya. Problemnya disebut, kemudian problem solvingnya disebut. Betul ya istilah saya. Ya. Jadi Nabi mengatakan apa? Siapa yang hidup di antara kalian setelah wafatku, maka kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini problemnya, gitu ya. Kemudian problem solvingnya Nabi mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin. Bahkan Nabi memberikan penekanan bahwa satu-satunya solusi cuma itu. Makanya Nabi kemudian menambahkan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah, ya, dengan gigi gerahammu itu
sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini. Ya, karena tidak ada yang lain gitu ya, tidak ada yang lain solusinya kecuali ini. Ya. Kemudian setelah itu Nabi menjelaskan ya tentang perkara yang baru dalam agama yang bermunculan yang disebut dengan bid'ah. Kemudian yang ketujuh at-tamassuku bisunnati wa hiya tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah jalannya Nabi. Ya, najatun minal ikhtilaf, ya, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai keselamatan dari perselisihan yang ada ini. Wa kadzalika sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan demikian juga ya sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Nah, ini adalah jalan keselamatan dari perselisihan yang bermacam-macam, yaitu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diamalkan oleh para as-sahabah. Nah, selanjutnya Ustadz Gunawan, silakan. Iya, sisanya itu sama bawah sampai habis. Iya. Jadi yang terakhir yang 8 ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-tahdzir minal bid'ah. Adanya peringatan keras untuk menjauhkan diri dari kebid'ahan ya. Nabi mengatakan iyyakum muhdatsatil umur, ya, jauhilah oleh kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sungguhnya setiap bid'ah itu adalah tersesat. Setiap bid'ah itu adalah tersesat, dan setiap sesuatu kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Nah, kemudian kaidah yang bisa diambil dari hadis ke-28, qaidatun fil ittiba', ya, kaidah di dalam ittiba', mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat gitu ya. Berarti ada bid'ah hasanah itu? Ada nggak kira-kira bid'ah hasanah? Ya. Bid'ah hasanah. Quran jadikan satu kenapa? Bukan bid'ah hasanah. Gimana? Ada enggak bid'ah hasanah? Filullah. Iya. Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Berarti enggak ada enggak ada yang enggak sesat gitu ya. Semuanya sesat gitu ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini setiap bid'ah itu sesat, bid'ah dalam agama itu semuanya tidak benar. Tapi ada hal-hal yang menurut sebagian ulama, contoh gini ya, seperti definisi bid'ah kemarin itu bagaimana? Kemarin kita mendapati definisi bid'ah itu ada enggak di sini? Oh, enggak ada ya, kita tulis ya. Sini bisa enggak ya? Oh, enggak bisa. Harus di bukunya ini ya. Ada ya? Mana yang mana? Ini ma'uhditsa fid dini bi ghairi dalilin syar'i ya. Ma'uhditsa apa yang dibuat-buat, yang dimunculkan ya, sesuatu yang baru yang dimunculkan fiddin di dalam agama bi ghairi dalilin
syar'i, dengan tanpa dalil syar'i. Ya. Nah ini ma'uhditsa fid-din, apa yang dibuat-buat, sesuatu yang dihasilkan yang baru di dalam perkara agama yang tidak ada dalil syar'inya. Ini langsung saja, misalnya contoh kasus ya. Misalnya ada orang zikir, membaca zikir, zikirnya masyru', disuruh dia membaca zikir misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 100 kali. Terus dia berzikir itu dengan menggunakan biji tasbih. Dia membaca zikir dengan menggunakan biji tasbih. Pertanyaannya, zikir dengan menggunakan biji tasbih ini termasuk bid'ah atau tidak? Gimana? Masuk bid'ah apa enggak? Hah? Bid'ah ya. Udah apa-apa daripada diam. Mending ngomong. Tapi yang ngomong harus bertanggung jawab nanti ya. Iya, dari sisi mana kebid'ahannya, nah kan gitu ya. Enggak apa-apa, santai aja yuk. Apa kira-kira masuk kategori bid'ah atau enggak? Tergantung niat. Tergantung niat ya. Itu gimana? Maksudnya tergantung niat itu gimana penjelasannya? Gimana? Penjelasannya gimana? Tergantung niat. Ya misal ada orang ya membaca zikir, zikirnya syar'i ya, zikir yang syar'i. Tapi dia menghitung zikirnya dengan menggunakan biji tasbih. Nah ini masuk kategori bid'ah atau enggak? Tidak dari sisi mana, dan yang mengatakan bid'ah tadi dari sisi mana? Nah ini kita kembali di pengertian bid'ah tadi ya, ma'uhditsa atau ma'ahdatsa fid-din, dalam perkara agama. Nah menggunakan biji tasbih ketika berzikir itu masuk bagian agama atau non agama? Menggunakan biji tasbih untuk menghitung bacaan zikir itu termasuk bagian agama di dalam agama atau bukan agama? Nah, iya. Jadi berarti dalam hal ini ada yang disebut dengan agama dan non agama gitu ya. Atau bahasanya begini, ghoyah dan wasilah gitu ya. Wasilah. Nah tadi Mas Dedi mengatakan bahwa seseorang berzikir dengan menggunakan biji tasbih. Biji tasbih ini hanya sekedar untuk membantu menghitung zikirnya. Nah pertanyaannya di sini, mana yang bagian agama dan mana yang tidak bagian agama? Yang bagian agama adalah berzikir. Bagian agama tidak? Jelas. Berarti hoyahnya kan, tujuannya kan zikir. Iya kan? Nah sekarang pertanyaannya, menggunakan biji tasbih ini termasuk hoyah, termasuk bagian agamanya, disyariatkannya menggunakan biji tasbih itu, ataukah dia hanya sekedar wasilah? Mas Dedi tadi mengatakan itu hanya sekedar wasilah. Wasilah ini dalam arti di sini ini bukan bagian dari pengamalan agama, tapi hanya membantu untuk menghitung zikir yang disyariatkan oleh agama. Bisa dipahami ya? Berarti zikir menggunakan biji tasbih boleh tidak? Kalau dilihat dari sisi apa yang disampaikan Mas Dedi berarti boleh. Kenapa? Karena dia hanya sekedar wasilah. Jangan sampai menggunakan biji tasbih itu dianggap sebagai ya. Nah, Mas, siapa Mas? Lupa saya nama antum Mas. Mas Fagi. Mas Abi. Nah, Mas Abi ini mengatakan bid'ah. Itu apakah bisa dikategorikan bid'ah? Bisa. Kapan biji tasbih itu jadi bid'ah? Kalau penggunaan biji tasbih itu dikelompokkan dengan baca zikirnya itu sebagai paket hoyahnya, paket agamanya. Ya, misalnya
Dia membaca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, dia yakin bahwa dengan saya menggunakan biji tasbih ini zikir saya lebih afdol. Zikir saya lebih berpahala. Zikir saya lebih apa ya? Maksudnya lebih utama misalnya gitu ya. Daripada saya berzikir tanpa menggunakan biji tasbih. Nah, ini menjadikan biji tasbih itu sendiri sebagai ghoya, tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang bersamaan dengan zikir. Dimasukkan bagian daripada agama itu. Paham maksudnya? Nah, sehingga tidak jadi wasilah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya suatu perkara bid'ah itu terkadang dia dikatakan bid'ah pada satu sisi, terkadang dia tidak dikatakan bid'ah pada sisi yang lainnya. Tergantung bagaimana cara pandang dan cara penilaian tiap-tiap orang kepada perkara tersebut. Ya. Tapi ada enggak sesuatu yang baru dalam perkara agama ini yang sepakat semua para ulama mengatakan itu bid'ah? Banyak gitu ya. Ada kan itu. Ya. Kalau memang benar-benar kita dapati itu perkara di dalam perkara agama yang bukan sebagai wasilah, tapi dia memang hoyahnya, memang tujuannya untuk beragama dengan cara seperti itu. Contoh ya, contoh misalnya apa kira-kira yang paling sering dilihat dari ini ya. Contohnya misalnya seseorang itu apa kalau yang di negeri kita ini yang paling sering bukan itu nanti apa ya yang paling mencolok yang nggak ada perselisihan di situ gitu deh. Apa kira-kira yang nggak ada perselisihan sama sekali semua sepakat itu bid'ah enggak. Penambahan dalam syariat atau pengurangan dalam syariat ya yang syariat sendiri tidak mensyariatkannya kan gitu ya. Ya seperti tadi yang disampaikan Mas Azwar tadi, misalnya menambah rakaat dalam sholat subuh misalnya 2 rakaat jadi 4 rakaat ya. Atau ya, melakukan apa namanya puasa dengan model yang berbeda, misalnya puasa Ramadan gitu, bukan puasa Ramadan, misalnya puasa sunnah, tapi dia lakukan itu dengan aturan sifat yang tidak disyariatkan. Contoh misalnya puasa tapi dia mengharuskan berbuka dengan makanan tertentu dan sahur dengan makanan tertentu. Misalnya tidak boleh buka kecuali minum air putih saja dan makan nasi putih tanpa lauk gitu ya. Pokoknya serba putih misalnya. Itu puasa putih. Puasa mutih. Ya, atau dia menentukan ada 3 hari puasa dengan cara seperti itu. Hari ketiga ya ketika malam hari tidak boleh tidur sehari penuh misalnya atau semalam penuh misalnya gitu ya. Nah, ini jelas ini semua sepakat bahwa ini adalah bid'ah ya. Ini jelas, ini semua orang pasti akan menyatakan ini perkara bid'ah. Bagaimana pernah di masa Rasulullah dulu ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Pernah tahu ya ceritanya Abu Israil ya? Iya. Abu Israil itu dia pernah bernazar. Ya, dia pernah bernazar bahwa dia akan mewajibkan dirinya itu untuk berpuasa dengan cara dia berdiri ya dengan tepat di bawah terik matahari dan tidak bernaung. Ya. Itu puasa yang dilakukan oleh Abu Israil sebagai nadarnya. Nah, kala itu Nabi melewati lelaki itu dan mengatakan, siapa laki-laki ini? Huwa Abu Israil. Dia ini Abu Israil. Dia telah bernazar untuk berpuasa tanpa ya duduk, dia dalam keadaan berdiri dan tanpa bernaung dari panas matahari. Maka Nabi SAW mengatakan muru'an ya jelis ya, perintahkan oleh kalian agar dia itu duduk wa yastadhil dan
dan bernaung, wa yutimma saumahu, dan perintahkan dia agar supaya menyempurnakan puasanya. Berarti di situ ada yang sesuai syariat, ada yang nggak sesuai syariat. Nah, kalau itu dilakukan oleh Abu Israil dan Nabi tidak memerintahkan untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai syariat ini, yang dilekatkan pada sesuatu yang ditentukan oleh syariat, maka sesuatu yang bersifat syar'i ini akan berubah menjadi bid'ah. Karena apa? Karena ada unsur-unsur baru yang dilakukan tanpa sesuai dengan ketentuan syariat di dalamnya. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Nah, itu jelas itu masuknya apa? Bid'ah yang semua orang sepakat. Itu perkara yang bid'ah. Kayak tadi memanaskan diri dan tidak duduk, berdiri terus. Nah, itu kan sesuatu yang sebelumnya mungkin kalau tidak dijadikan nazar, sekedar orang mau berjemur di panas matahari atau berdiri saja tidak duduk gitu ya. Itu kan satu hal yang selama itu tidak masuk kategori perkara menzalimi diri. Itu kan bukan sebuah hal yang terlarang. Tapi kalau itu diikat dengan ketentuan menjadi ghoyah ya, menjadi bagian daripada agama yang diamalkan, sedangkan agama tidak memerintahkannya, maka itulah yang disebut dengan bid'ah ini. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Nah, pertanyaannya di sini, kemudian yang paling sulit di tengah para ulama itu adalah menentukan kaitannya dengan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu bagaimana? Bid'ah idhofiyah itu sebuah perkara baru yang dimunculkan, tapi ada asalnya pada agama, cuman dia dihadirkan itu dengan sifat yang terkadang sifatnya itu terkadang berbeda dengan atau tidak ada ketentuannya dalam syariat secara jelas, secara sharih. Ya, contoh misalnya tahlilan itu, apalagi yang serupa dengan itu. Nah, itu kan kalau kita perhatikan tahlilan itu apa sih isinya? Zikir, membaca Quran dan sedekah, kan gitu ya. Ini tiga hal unsur yang paling mencolok di dalam pengamalan tahlilan. Iya enggak? Yang pernah tahlilan siapa? Iya kan tiga ini benar, yakin, tidak ada yang salah. Zikir, kemudian membaca Al-Quran dan apa? Dan sedekah. Ya, bentuknya makan-makan kan gitu ya. Tapi kan sedekah niatnya kan gitu. Nah, ini tiga poin ini dari pengamalan tahlilan ini ada ndak asalnya dalam syariat? Asalnya apa asalnya dalam syariat? Ndak, sekarang ini dulu, alasannya dulu. Alasan kenapa orang itu melakukan tahlilan. Tujuannya adalah untuk supaya menghadiahkan semua amal kebaikan ini, pahalanya untuk yang meninggal. Ini ada ndak asalnya dalam syariat? Khilaf para ulama, kan gitu ya. Khilaf para ulama hanya berkaitan dengan zikir dan bacaan Quran ini. Kalau diniatkan pahalanya untuk yang meninggal itu sampai atau tidak sampainya, ini khilaf para ulama. Tapi kalau sedekah jelas mereka sepakat bentuk apapun sedekahnya itu akan sampai ya. Tapi ini bisa dikatakan ada asalnya dalam agama. Ada kan gitu ya, ada. Nah, yang menjadikan ini dikatakan bid'ah idhofiyah itu tadi seperti pengertiannya tadi, bahwa asalnya sebetulnya ada dalam syariat, tapi dia dihadirkan dengan sifat-sifat yang baru, yang syariat itu sendiri tidak menentukannya, nah gitu. Nah, contoh misalnya zikirnya diatur enggak itu? Baca apa ada enggak aturannya? Diatur sama orang yang mengerjakannya. Tapi ada enggak aturannya dalam syariat? Enggak ada. Baca Qur'annya, mereka membaca Quran dengan menentukan surat tertentu. Nah, ada enggak ketentuan dalam syariat itu menentukan surat tertentu untuk dibaca secara bersama-sama dalam hal kaifiyat tahlilan ini? Jawabannya enggak ada. Kan gitu ya. Jawabannya kan enggak ada.
Kalau ini sodako ini enggak kita katakan ya, yang ini lebih 2 poin ini yang apa namanya yang menjadi sorotan di sini. Nah, disinilah kemudian para ulama itu berselisihnya tentang bid'ahnya tahlilan atau tidak bid'ahnya tahlilan. Ya. Karena bid'ah idhofiyah ini sejak zaman dulu itu sudah jadi khilaf, perselisihan para ulama. Apakah dia dikategorikan bid'ah yang terlarang, ataukah dia dikategorikan masih di bawah apa? Asal atau kaidah-kaidah agama, sehingga hal itu masih masuk kategori perkara yang ditoleransi. Ya, ini perlu antum ketahui supaya apa? Supaya ketika antum misalnya lebih cenderung kepada memilih pendapat ini bid'ah, antum harus tetap legowo untuk memandang yang lain yang mengatakan tidak bid'ahnya suatu amalan. Bid'ah idhofiyah ini. Karena memang seperti itu kondisinya para ulama. Jangankan kita yang belajar, ulama yang sudah ilmunya luas itu berselisih dalam masalah ini. Ya, berselisih dalam masalah poin ini. Ya. Cuman ini kalau saya pribadi ya, jika perkaranya itu misalnya ini yang disepakati, ini yang masih diperselisihkan, kira-kira untuk selamat itu lebih mending milih yang mana? Yang disepakati saja. Yang diperselisihkan lebih baik ditinggalkan, kan gitu ya. Contoh misalnya mengusap kepala gitu kan. Mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian kepala itu sudah sah, karena itulah yang wajib. Sedangkan mengusap secara keseluruhan itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali, mengusap seluruh kepala itulah yang wajib. Justru mengusap sebagian kepala itu malah ya tidak sah wudunya. Nah, pertanyaannya di sini, kira-kira yang selamat yang mana kira-kira? Yang disepakati. Apa yang disepakati? Seluruh kepala diusap. Seluruh kepala diusap ini disepakati, masyru', disyariatkan. Tapi yang tidak sepakat di situ hanya masalah apa? Hukumnya wajib apa sunnah. Sedangkan mengusap sebagian itu diperselisihkan, dan perselisihannya itu bukan wajib dan sunnah, tapi apa? Sah dan tidak sah. Bisa dipahami? Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang lebih selamat kira-kira bagaimana? Antum usap semuanya. Kalau antum usap semuanya, kalau memang yang benar mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, maka antum sudah memenuhi sunnah itu. Tidak ada ruginya, bahkan pahalanya lebih kan gitu. Tapi kalau misalnya antum mengusap keseluruhan ini, ternyata yang benar itu mazhab yang mengatakan wajibnya mengusap seluruh kepala, maka antum selamat karena antum sudah memenuhi kewajiban. Sama dengan tahlilan yang masih diperselisihkan. Sedangkan ada hal-hal yang sudah disepakati. Apa yang disepakati? Kan ini sama-sama berharap untuk kebaikan orang yang mati, kan gitu ya. Berharap kebaikan bagi orang yang mati. Nah, yang sudah disepakati dalam hal ini adalah berdoa kebaikan untuk yang meninggal, memintakan ampunan untuk yang meninggal, dan bersedekah untuk yang meninggalkan atas nama orang yang meninggalkan gitu ya. Nah, ini yang disepakati dan ini bisa diamalkan. Sedangkan tahlilan ini ada beberapa poin yang masih belum disepakati oleh para ulama. Nah, untuk supaya hati-hatinya ya, tentu lebih baik memilih yang disepakati daripada yang masih diperselisihkan. Nah, begitu. Ini juga mempengaruhi juga dalam hal antum berdakwah kepada orang-orang gitu ya. Jadi ketika antum menyampaikan perkara ini sebagai bid'ah misalnya, sedangkan orang itu tidak paham apa sih maksud bid'ah itu, orang itu hanya menangkap bahwa orang kalau menuduh suatu amaliyah dia itu sebagai bid'ah, berarti orang yang menuduh seperti itu berarti sesat. Kan gitu ya, doktrinasi orang-orang kan begitu. Nah, sehingga orang ini belum teredukasi dengan maksud makna bid'ah itu, dan itu belum antum belum punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan bid'ah itu, maka dalam hal ini antum jangan menggunakan istilah bid'ah itu dalam menilai suatu amaliyah yang antum yakini bid'ah. Tapi antum sampaikan saja, saya lebih memilih pada pendapat yang disepakati oleh semuanya. Ya seperti ini. Nah, gitu. Sama-sama kita berharap apa?
kebaikan untuk yang meninggal, tapi saya milih yang ini saja, kayak gitu. Karena ini juga sampai. Adapun yang ini mungkin masih diperselisihkan, ya saya lebih memilih yang disepakati. Bahkan kalau ini yang lebih ditonjolkan, maka persatuan umat itu sebetulnya akan lebih terjaga. Kenapa? Karena yang disuarakan itu yang disepakati semua, gitu loh. Paham maksudnya ya? Yang disepakati semua. Entah disepakati dalam hal ini itu masih diperselisihkan tentang hukum status sunnah atau wajibnya kan gitu ya. Tapi semua sepakat bahwa itu adalah termasuk bagian dari yang disyariatkan. Nah, begitu. Nah, jadi pembahasan masalah contoh saya kasih contoh satu tahlilan ini antum mungkin mengatakan bid'ah karena mengikuti cara pandang ulama A, tapi belum melihat cara pandang ulama B dalam apa? Mensunnahkan tahlilan ini. Ya, dan ini pembahasannya ini kalau antum bisa menguasai ilmu usul fikih itu iso nyambung, tapi kalau belum belajar ilmu usul fikih susah untuk menyambungkan, susah. Ya. Tapi intinya begitu, ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Dulu di masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sholat, di belakang sahabat itu ada yang mengucapkan bacaan i'tidal. Ketika i'tidal itu dengan tambahan-tambahan. Misalnya Nabi mengajarkan Rabbana walakal hamdu. Nah, ada seorang sahabat mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Rasulullah kemudian setelah sholat itu memanggil sahabat ini. Siapa yang mengucapkan kalimat demikian. Maka sahabat ini mengatakan saya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sungguh aku melihat para malaikat itu bergegas menulis bacaanmu itu kan gitu ya. Berlomba-lomba untuk menulis, mencatat bacaanmu tersebut dalam buku catatan amal. Nah kemudian ya di sini ya kita mendapati adanya dua perkara yang ini berselisih para ulama tentang hal ini. Ya. Ada orang mengatakan, oh berarti seperti contoh Ibnu Hajar al-Asqalani itu memberikan kesimpulan, berarti boleh seseorang itu membuat sebuah bacaan zikir dalam sholat itu selama hal itu tidak bertentangan dengan kalimat-kalimat zikir yang diajarkan. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa? Melihat dari perilaku sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi sebagian yang lain mengatakan, loh itu kan karena ditakrir sama Rasul, kan gitu ya? Paham? Takrir paham ya? Disetujui oleh Rasulullah, kan gitu. Loh itu kan kalimat itu disetujui oleh Rasulullah, sehingga apa? Menjadi syariat. Kalau misalnya Rasulullah tidak menyampaikan seperti itu, berarti tidak menjadi syariat. Maka dibantah lagi sama golongan yang pertama tadi yang mengatakan bolehnya mengubah bacaan zikir tadi dengan mengatakan Rasulullah itu mentakrir hasilnya apa sekaligus mentakrir prosesnya. Paham maksudnya? Proses daripada sahabat ini memunculkan zikir tersebut itu ditakrir sama Nabi ataukah cuman hasilnya saja yang takrir sama Nabi? Kalau antum mengatakan hasilnya saja yang takrir oleh Nabi SAW, maka ini keliru. Kenapa? Karena hasil itu mesti melewati proses. Berarti kalau hasilnya itu ditakrir sama Nabi, berarti prosesnya mesti ditakrir oleh Nabi SAW. Nah disitulah Ibnu Hajar al-Asqalani itu sampai memunculkan pendapat seperti ini. Nah di bid'ah idhofiyah itu seperti itu banyaknya. Gitu. Bisa dipahami ya? Tambah bingung, wis gak usah terus lah. Daripada antum bingung sudah wis ini aja. Qaidatun fil ittiba kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa alaihi fala yujadu bid'atun hasanah. Maka ya pada agama ini tidak ditemukan adanya bid'ah hasanah. Memang hukum asalnya bid'ah itu semua dhalalah. Ya, tapi ada hal-hal yang baru yang dimunculkan ya di dalam perkara agama yang sebetulnya itu tidak masuk cakupan bid'ah. Kenapa? Karena masih di bawah apa? Kaidah-kaidah agama. Nah itulah yang kemudian menurut sebagian ulama itu dengan diistilahkan bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Ya. Laha aslun fi syariah, padanya ada asal dari syariat.
Itulah yang kemudian muncul bid'ah idhofiyah yang diperselisihkan oleh para ulama Ahlussunnah, apakah dia murni bid'ah ataukah dia masih dikategorikan masuk dalam perkara-perkara yang dibenarkan karena diturunkan dari turunan apa? Kaidah-kaidah dan dalil-dalil agama gitu. Karena yang kita dapati kan matengannya aja, maksudnya wis pokoknya bid'ah termasuk bid'ah idhofiyah, masuk bid'ah yang tersesat kan begitu. Tapi prosesnya kita nggak ngerti. Sehingga yang sebelah itu menganggap bid'ah idhofiyah tidak bid'ah, dalam hal ini mereka memberikan istilah bid'ah hasanah kan gitu ya. Kita yang mungkin belajar di satu sisi dengan cara pandang yang satu, kita katakan itu masuk kategori bid'ah yang ada di dalam agama. Karena memang apa? Cara pandang yang berbeda. Belum lagi masuk tadi ya perkara bi ghairi dalilin syar'i, dengan tanpa dalil syar'i. Dalil syar'i ini banyak gitu loh. Ya, dalil syar'i ini banyak ya. Maksud saya begini. Kalau antum misalnya mendapati sesuatu dan antum meyakini itu kebid'ahan, maka enggak usah kenceng-kenceng. Ya, selama antum belum tahu betul apa alasan yang membuat mereka mengerjakannya. Terutama perkara-perkara yang nyerempet-nyerempet ada dalilnya tadi. Ya. Bisa saja dalil itu ternyata diperselisihkan keabsahannya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, dan itu ranahnya ijtihadiyah, dan ijtihadiyah satu dengan yang lain tidak boleh saling membatalkan. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Naktafi launa jazakumullahu khairan barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.